إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum memulai khutbah ini atau untuk memulai khutbah ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan sebuah kisah yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-I'tibar wa Aqabus Sururi wal Ahzan. Di dalam kitab tersebut beliau menceritakan, kana bil Yamamati rajulan, dahulu di sebuah tempat yang bernama Yamamah hiduplah dua orang laki-laki yang mereka memiliki hubungan sebagai saudara sepupu. Mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan dunia untuk mereka, memberikan harta kepada mereka berdua, maka mulailah terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Sehingga salah satu dari mereka memilih untuk mengalah dan meninggalkan saudara sepupunya. Dia pergi meninggalkan Yamamah membawa bagian hartanya. Laki-laki yang pergi tersebut bercerita, pada suatu malam saya merasa sangat kesal, sangat marah mendengar suara unta-unta, sapi-sapi dan kambing-kambing yang saya miliki. Begitu pula saya sangat bosan melihat tumpukan harta yang begitu banyak yang saya miliki. Maka pada malam tersebut saya memutuskan menggendong anak saya yang masih bayi untuk naik ke atas bukit untuk mencari ketenangan. Tetapi ketika sampai di atas bukit, dari atas bukit tiba-tiba saya melihat banjir bandang yang besar datang, menghanyutkan rumah saya yang ada di bawah dan semua harta saya. Pada saat itu saya melihat ada seekor unta yang ditarik oleh arus banjir, namun tali unta tersebut tersangkut di sebuah pohon. Maka saya pun menurunkan bayi yang saya gendong dengan tujuan untuk turun menyelamatkan unta tersebut. Ketika tali unta itu telah berhasil saya lepaskan, ternyata kekuatan arus banjir yang menariknya terlalu kuat sehingga tali unta itu lepas dari tangan saya, unta itu pun hanyut. Setelah itu saya kembali naik ke atas bukit untuk menjumpai bayi saya. Ternyata bayi saya sudah hilang dimakan oleh binatang buas. Seketika saya tidak memiliki apapun dari kehidupan dunia. Setelah banjir selesai saya turun dari bukit. Kemudian saya bertekad untuk mendatangi saudara sepupu saya untuk minta bantuan. Ketika saya menceritakan musibah yang menimpa saya, justru dia mengatakan dia senang saya mendapatkan musibah seperti itu. Dia mengejek saya dan ejekannya terasa lebih menyakitkan daripada musibah yang menimpa saya. Lalu saya pun pergi ke negeri Syam. Sesampai di kota Damaskus, saya mendengarkan kabar bahwasanya Raja Abdul Malik bin Marwan sedang bersedih karena anak beliau meninggal dunia. Maka saya pun minta izin kepada penjaga istana untuk berjumpa dengan Raja Abdul Malik bin Marwan untuk menghiburnya. Saya ingin menceritakan tentang musibah yang menimpa saya
supaya dia bisa menyadari ternyata ada orang yang musibahnya jauh lebih besar daripada dia. Saya pun diizinkan, lalu saya ceritakan kepada Raja Abdul Malik bin Marwan. Mendengar musibah saya, beliau pun akhirnya mulai tenang. Dan beliau mengatakan ternyata musibahmu jauh lebih besar. Beliau berterima kasih, bahkan dia memberikan sejumlah uang kepada saya. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-I'tibar wa Aqabus Sururi wal Ahzan. Dalam kisah ini banyak sekali faidah, namun khatib akan menyebutkan 4 faidah saja. Yang pertama, kisah ini menjadi salah satu bukti betapa besarnya fitnah dunia. Lihatlah 2 laki-laki ini yang mereka sebelumnya saling mencintai satu dengan yang lain. Namun ketika Allah memberikan harta kepada mereka, pertengkaran, perselisihan mulai muncul. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Bahkan mereka saling meninggalkan, memutuskan hubungan. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mal faqru akhsha alaikum. Aku tidak khawatir kemiskinan menimpa kalian, tidak. Wa innama akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan adalah ketika Allah membukakan dunia untuk kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lantas kalian mengejar dunia sebagaimana orang-orang dahulu mengejarnya. Fatuhlikukum kama ahlakathum. Sehingga dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan fatanafasuha. Ketika dunia dibukakan untuk kalian, kalian pun berlomba-lomba mengejarnya. Thumma tatahasadun, kemudian muncul hasad di antara kalian. Thumma tatabaghadun, muncul kebencian di antara kalian. Thumma tatadabarun, kemudian kalian pun tidak bertegur sapa gara-gara dunia. Ini merupakan bukti di antara sekian banyak bukti tentang besarnya fitnah dunia. Menghancurkan hubungan seseorang dengan orang lain yang sebelumnya mereka saling mencintai. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar seorang anak dengan teganya dia mempolisikan ibu kandungnya sendiri, ingin memenjarakan ibunya hanya karena masalah warisan, masalah dunia. Ya subhanallah. Oleh karena itu fitnah dunia ini sangat besar. Nabi SAW bersabda, fattaqud dunya, waspada kalian terhadap dunia. Fitnahnya terlalu besar. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah ini, bahwasanya tumpukan harta yang dimiliki oleh seseorang bukanlah jaminan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Lihat laki-laki ini, dia mengatakan pada suatu malam, saya kesal, saya marah mendengar suara-suara unta, suara-suara sapi, suara-suara kambing yang saya miliki. Bahkan saya bosan melihat tumpukan harta yang saya miliki. Dia tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Kenapa? Karena sekali lagi dunia bukanlah tolak ukur kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Bisa jadi seseorang dia memiliki segala apa dari kehidupan dunia. Dia memiliki ini, memiliki itu, apapun yang ia inginkan bisa dia dapatkan. Akan tetapi dia bagaikan orang yang paling miskin, paling sengsara, bagaikan budak. Di saat yang sama ada orang dia hanya makan 1 kali sehari semalam, namun dia bagaikan seorang raja. Kenapa? Karena tolak ukur kekayaan itu ada di dalam hati, bukan tumpukan harta. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan yang sebenarnya itu bukanlah dengan tumpukan harta. Wa innamal ghina ghinan nafas. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Dahulu Al-Imam Ibrahim bin Adham, dia berjalan bersama 3 temannya untuk menuntut ilmu. Di tengah jalan mereka berhenti, kemudian mereka memakan beberapa potong roti kering. Setelah itu mereka minum beberapa tegukan air sungai yang ada di hadapan mereka. Mereka makan roti kering kemudian minum air sungai. Setelah itu Al-Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, wallahi lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi minan na'imi was surur la jaladuna bisuyub. Demi Allah wahai teman-temanku, seandainya para raja dan putra-putra mahkota mereka mengetahui kebahagiaan yang sedang kita rasakan saat ini, mereka akan mengerahkan seluruh pasukannya untuk merampas kebahagiaan ini. Padahal demi Allah, apa sih artinya beberapa potong roti kering dengan air sungai jika dibandingkan dengan makanan-makanan lezat, minuman-minuman lezat yang terhidang di atas meja para raja dan putra mahkota mereka? Tidak ada artinya. Namun yang menjadi masalah di sini bukan enaknya makanan, bukan lezatnya minuman, tetapi yang menjadi masalah adalah kebahagiaan hati orang yang memakan dan meminumnya. Kebahagiaan yang sebenarnya ada di dalam hati.
Oleh karena itu, sekali lagi dunia dan tumpukan harta tidak menjamin seseorang untuk hidup bahagia. Faedah yang ketiga dari hadis ini atau dari kisah ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencabut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Semua yang dimiliki oleh seorang hamba itu hanyalah titipan. Oleh karena itu setiap kali kita mendapatkan musibah, ucapan yang terlontar dari lisan kita yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita bertakziah, ingin menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah, Nabi SAW menganjurkan dan mengajarkan kita untuk mengucapkan inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil. Walahu ma'a'ta, dan milik Allah apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu memiliki batas akhir. Oleh karena itu seseorang tidak boleh congkak dan sombong di atas muka bumi. Betapa banyak pun harta yang ia miliki, tidak boleh dia sombong. Semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah laki-laki ini, Allah jadikan dia miskin hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Karenanya sekali lagi tidak boleh seseorang bersikap angkuh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pelajaran yang terakhir atau yang keempat yang bisa kita ambil dari kisah itu adalah seseorang ketika dia mendapatkan musibah, hendaklah dia mengingat bahwasanya bukan dia satu-satunya yang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Raja Abdul Malik bin Marwan. Ketika dia diberikan musibah oleh Allah, anaknya meninggal dunia, dia tenggelam di dalam kesedihan karena dia belum mendengar cerita dari laki-laki yang musibahnya jauh lebih besar daripada dia. Namun ketika dia mendengar cerita tersebut, maka kesedihannya mulai berkurang. Bahkan dia berterima kasih kepada laki-laki yang menceritakannya itu. Demikianlah sikap seorang muslim. Ketika mendapatkan musibah, ingat bahwasanya kita bukan satu-satunya hamba Allah yang Allah berikan musibah. Dengan kita mengingat seperti ini, kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tanggung-tanggung dia menyalahkan Allah, mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakannya. Ini tabiat manusia yang harus kita hilangkan dari diri kita. Manusia memandang ketika diberikan nikmat, dia merasa sedang dimuliakan oleh Allah. Dan ketika diberikan musibah, dia merasa sedang dihinakan oleh Allah. Kalla, tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Tabiat manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Namun ketika diberikan cobaan, ujian, rizkinya disempitkan, dengan serta-merta dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghinakanku. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita ingin bersikap adil selama hidup kita, lebih banyak nikmat yang kita terima daripada musibah. Akan tetapi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabbnya. Ahli tafsir mengatakan yansan ni'am wa ya'uddul masaib, yang dimaksud dengan ingkar melupakan nikmat dan mereka selalu mengingat-ingat musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi sekali lagi, ketika kita diberikan cobaan, ujian dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengingat kita bukanlah satu-satunya hamba yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita semua di dalam meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.